Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi, saat berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Pagi ini kita mau kembali memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita akan mulai pada kita menyanyi lagu yang terutama. Hallelujah.
kasih Tuhan. Benar Tuhan, dan tepat sekali Tuhan. Yang terutama di dalam hidup kami, satu-satunya Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan. Hari-hari semua penjahat Tuhan, kita percaya Kau beserta kami Bapa. Beri kami hikmat Tuhan, jauhi dari segala bahaya. Masalah-masalah datang buat kami Bapa, itu akan membentuk kami Tuhan untuk lebih baik lagi Tuhan. Karena bersama-Mu kami sanggup Tuhan menjalani hari-hari kami Tuhan. Ada badai, ada hujan, tapi kami tahu Tuhan, Kau tidak meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kembali Tuhan kami memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini bersama-sama Tuhan jemaat GPD Emanuel. Kami rindu Tuhan lebih dan lebih lagi Bapa. Kami undang hadirat-Mu Bapa untuk hadir di tempat kami. Ketuk pintu hati kami Tuhan. Lihatlah kesembuhan anak-anak ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan masih dalam perjalanan. Kau melihat kerinduan mereka Tuhan untuk bisa tiba di tempat ini, memuji muliakan bersama-sama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi ibadah kami Bapa dari awal pertengahan dan akhir. Hanya Engkau yang kami undang satu-satunya Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah jauh-jauh memberikan firman-Mu Tuhan. Berbicara lewat kamu Tuhan, untuk setiap kami doa-doa-Mu Tuhan, supaya kami tidak salah jalan, supaya kami tetap berada di jalan Tuhan, di jalan yang benar Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan dulu saudara, kita masih dalam penyembahan. Haleluya. Ku
Kita akan memuji Tuhan. Lebih semangat lagi, kita akan gerak kiri kanan, lompat bersama Tuhan.
lagi ada masalah itu. Di manakah kau berada? Mungkin kita berdoa pagi, siang, dan malam. Oh Tuhan, menjawab doa kami, doa saya. Lagu ini jawabannya, saudara. Dia mendengar apa doa-doa kita. Dia akan menjawab doa-doa kita pada waktunya. Lebih dari yang kita harapkan juga. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan untuk setiap kami. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan pada pertengahan ibadah ini kami datang mengucap syukur kepada-Mu ya Yesus.
Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu bagi kami. Bapa, kami sudah memuji meninggikan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, puji-pujian yang telah kami naikkan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hamba yang telah Kau persiapkan, biarlah kiranya Tuhan mau mengurapi ya Yesus. Biar sebentar lewat pemberitaan firman-Mu, kami semua yang mendengar dikuatkan, diteguhkan ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berdoa mengucap syukur dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari yang indah, awal bulan Mei, kita boleh merasakan satu bulan Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memimpin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian, karena Dia sudah mati, Dia bangkit. Sebentar kita akan di pertengahan minggu kita akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang mulia, kita mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau melakukan semuanya kehendak Dia. Kita akan puji. So
Yesus. Terima kasih buat pemain musik. Pagi ini khotbah saya akan beri judul yang mengatakan bermegah dalam salib Kristus. Saudara tahu, kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak hidup, Dia tidak bangkit, kita tidak ada hari ini. Saya juga tidak mau melayani Tuhan, karena saya tahu Dia mati, tapi Dia sudah bangkit buat saudara dan saya. Kita mau percaya semua itu, karena kasih-Nya yang besar, anugerah-Nya yang luar biasa bagi saudara dan saya. Kita boleh sama-sama melayani Tuhan. Kalau kita jemaat GPDI Marturia, seringkali hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah di tempat ini, mereka mengatakan GPDI Marturia adalah martir. Seringkali juga almarhum Bapak Gembala mengatakan, kita semua menjadi saksi Kristus. Kalau kita jatuh, cepat kita bangkit. Kalau kita salah, cepat minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita berdosa, Tuhan ampuni saya. Saya percaya Tuhan jawab semua itu. Kita beri mulia buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat. Kita manusia seringkali kita membanggakan kehidupan kita. Apa yang kita banggakan dalam hidup kita? Yang paling sering kita dengar, kita membanggakan anak kita. Anak kita hebat, anak kita luar biasa, anak kita begini begitu. Selalu kita banggakan anak kita. Ada juga yang membanggakan badannya yang bagus, rupanya yang tampan, rupanya yang cantik. Dia membanggakan semua itu. Banyak sekali kebanggaan-kebanggaan yang manusia seringkali timbulkan di dalam kehidupannya. Ada yang mengatakan, pacar saya itu tinggi loh, kurus tapi ganteng luar biasa. Itu kan juga membanggakan. Tapi nggak apa-apa saudara, itu yang terbaik memang Tuhan bilang. Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada Rasul Paulus, apa jawabannya? Kita lihat jawabannya ada di dalam Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dari salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Paulus tidak membanggakan apapun dari dirinya sendiri, meskipun dia memiliki sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Kalau kita sering membandingkan dengan firman Tuhan, dengan tokoh-tokoh Alkitab, itu artinya supaya kita anak-anak Tuhan boleh mengikuti contoh-contoh yang baik. Kalau kita mengikuti contoh-contoh manusia, seringkali kita salah, seringkali kita jatuh. Bayangkan dia bisa menghafal kitab Taurat sejak remaja. Dia tidak pernah membanggakan dengan teman-temannya yang lain. Dia bisa menghafal Taurat sejak remaja. Dia memiliki pertanyaan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, pengalaman rohani yang spektakuler. Ketika rohnya sempat diangkat ke surga dan mengalami surga, luar biasa saudara. Tapi dia tidak membanggakan hal itu. Dengan tegas dia mengatakan, kebanggaan dia satu-satunya adalah salib Kristus. Kalau kita mau belajar
di dunia ini tidak luput dari masalah demi masalah, problem demi problem. Pujian tadi sudah jelas mengatakan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin kalau kita setia dan dekat kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak sulit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita boleh bangga karena kita memiliki Yesus yang hidup. Kita menyembah Allah yang tidak salah, saudara. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang tahu segala-galanya. Jangan kita mau dikecohkan oleh dunia. Firman Tuhan tadi bahwa mengatakan, dunia telah disalibkan bagiku. Apa itu disalibkan, saudara? Salib Kristus, lambang kematian mengerikan yang diderita juru selamat untuk siapa? Untuk kekal kita. Dia mau rela mati di atas kayu salib. Disalibkan bagiku. Saya ingin semua kita ucapkan, disalibkan untukku. 2, 3, disalibkan untukku. Dia disalib di atas kayu salib, mati, tapi dia bangkit. Pertemuan minggu nanti kita akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus. Kita orang-orang percaya jemaat GBD Martoria, saya rindu kita semua mempunyai hati yang rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus, supaya pelayanan kita boleh lebih maju, karena kita diberikan hikmat, kepekaan dari Roh Kudus, supaya kita jangan dikecohkan oleh dunia. Kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, seringkali apa yang kita akan buat, Roh Kudus akan mengingatkan. Bahkan dia adalah roh penghibur. Lagi dikatakan, dunia telah disalibkan bagiku. Dunia, apa itu dunia? Dunia berarti segala sesuatu yang berlawanan dengan Allah. Dunia ini sedang berlawanan dengan Allah, kerajaan dan kebenarannya. Kalau kita melihat, saya tidak perlu sebutkan tempatnya, saya pernah melihat dalam keadaan suasana rohani. Pertama-pertamanya rohani, setelah itu mereka bikin pesta pora, jauh dari Tuhan. Nah, itulah dunia. Kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 12. Nanti kita lompat di 1 Korintus 3 ayat 19. Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Haleluya. Kita lompat di 2 Korintus 3 ayat 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Seringkali di firman Tuhan ini orang tidak mengerti apa sih Tuhan menangkap kecerdikannya. Mau lebih jelas lagi kita baca di dalam Ayub 5 ayat 13. Ayub 13. Ia
Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Maksudnya belat-belit digagalkan. Belat-belit digagalkan. Jadi maksudnya kalau kita keluar kemana kita pergi, tapi ada sesuatu yang rasanya membuat kita tidak baik, atau sepertinya ini pasti ada aja. Tapi Roh Kudus bisa mengingatkan semua itu. Kita tidak dapat mengambil bagian dalam keselamatan dan kemuliaan salib Kristus tanpa meninggalkan dosa. Alkitab sangat menegaskan kita tidak dapat mengambil bagian dalam keselamatan dan kemuliaan salib Kristus tanpa meninggalkan dosa. Dosa dunia bermacam-macam. Mungkin itu penipuan, berzina, pencurian, banyak sekali yang kita. Contoh-contohnya, semua kesenangan duniawi yang menjauhkan hati kita dari Kristus dan kehadirannya. Kita mau selalu Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kita mau selalu kehadiran Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kejahatan yang banyak, saudara kekasih. Karena semua karena ekonomi, semua karena kehidupan hari-hari yang begitu sulit. Penawaran-penawaran dunia itu yang menggiurkan, sehingga kita merasakan, gak pikir panjang lagi, yang penting saya dapat uang. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau yang Tuhan izinkan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu pekerjaan mungkin serendah apapun yang kita katakan rendah itu, mungkin dianggapnya pekerjaan rumah tangga, menyapu, itu rasanya kerjaan yang rendah. Tapi di mata Tuhan itu berkenan, saudara. Tuhan tidak menilai pekerjaan. Tuhan tidak menilai pekerjaan itu kecil, pekerjaan itu besar. Yang penting bisa memuliakan Tuhan. Kita tidak mau mendukakan hati Tuhan. Terlebih kita juga tidak mau menghujat Roh Kudus. Itu sangat-sangat berdosa, saudara. Jadi bagaimana, saudara? Kalau dipikir-pikir, saya ikut dunia enak, gak ada yang tahu, gampang. Tuhan itu tahu loh, dimanapun kita berada, mungkin kita sembunyi di bawah kolong, Tuhan lihat. Jangan kira Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Kita manusia bisa dibohongi, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Jangan, saudara. Kalau ada orang yang mengatakan kepada saya, dia bilang, Bu, boleh gak saya begini. Saya bilang gak bisa. Kenapa gak bisa? Kamu gak takut? Tuhan itu ada loh. Setiap kali kamu mendengar firman Tuhan, setiap kamu ke gereja, apa yang kamu terima? Apakah cuma duduk di gereja, memikirkan urusan yang di belakang? Apakah duduk di gereja, tetapi masih memikirkan sebentar lagi saya mau buat ini, buat itu? Akhirnya firman Tuhan semuanya blank. Akhirnya tidak tertanam di dalam hati. Itu sudah berdosa. Kita mau mengikut dunia atau mengikut Kristus? Kebanggaan kita adalah salib Kristus. Karena kita orang-orang percaya.
boleh pikir-pikir, kenapa kita ikut Yesus kayaknya susah. Sebetulnya ikut Yesus itu tidak susah. Kita yang buat susah, kita sendiri yang buat susah, saudara. Karena kita mau berjalannya melenceng. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, kita mengikuti jejaknya, pasti kita menang. Kita pasti mendapatkan kemenangan. Karena firman Tuhan sendiri yang berjanji. Firman Tuhan ini ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah bohong. Manusia bisa bohong, manusia bisa ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa kita semua mau melakukan sebuah itu? Saya akan jawab ya. Sesulit apapun, saya tetap. Sekali Yesus tetap Yesus, saya mau melayani Tuhan. Jangan kira hamba-hamba Tuhan tidak ada problem, saudara. Jangan kira pendeta-pendeta tidak menghadapi masalah demi masalah. Ada, saudara. Tapi kalau kita ingat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebanggaan saya adalah Kristus, saya tidak mau mundur. Karena saya tahu Dia yang berkorban bagi saudara dan saya, sehingga satu ketika kita akan hidup kekal. Kita akan ketemu muka dengan muka bersama Bapa kita di surga. Itu yang paling penting, saudara. Kita baca di Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Ini firman Tuhan yang tanya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Pertanyaan. Ada lagi pertanyaan. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, kita baca sama-sama. 2, 3. Maka aku bukanlah hamba Kristus. Ngeri ya, saudara. Maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya tidak mau kalau dikatakan saya bukan hamba Kristus. Hanya 2. Kalau bukan hamba Kristus adalah hamba iblis. Siapa memilih hamba iblis? Siapa memilih hamba Kristus? Haleluya. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Sebab dari itu, jangan sia-siakan salib Kristus. Dia sudah mati, dia sudah bangkit. Dia akan naik ke atas surga. Dia akan mencurahkan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Itu yang menjadi kekuatan kita. Kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Saya akan bertanya, pernahkah di dalam saudara sungguh-sungguh merasakan hancur hati karena kasih Allah? Pernahkah saudara merasakan hancur hati karena kasih Allah? Saya sering merasakan, saudara. Saya rindu kita semua di tempat ini, kita mau merasakan hancur hati karena Tuhan yang melepaskan kesalahan kita, Tuhan yang melepaskan dosa-dosa kita, Tuhan yang melepaskan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita mau nangis hancur hati di hadapan Tuhan, tapi juga bahagia karena salib Kristus telah menyelamatkan saudara dan saya. Itulah kebanggaan kita, orang-orang percaya. Seringkali saya mau mengatakan, Tuhan Yesus,
ampuni saya. Berikan saya hikmat. Apa yang harus saya layani? Apa yang harus saya perbuat? Seringkali saya minta kepada Tuhan. Saya minta dengan hancur hati, saudara. Dia Allah yang besar, Dia Allah kasih. Kasihnya tidak terbatas, saudara. Dia tidak pernah mengukur. Asal kita mau datang kepada Dia, kita mau tersungkur di bawah kakinya, kita mau hancur hati di hadapannya. Saya percaya dengan yakin Tuhan akan menjawab semua itu. Katakan, kami sangat membutuhkan salib Kristus sebagai dasar dan sumber bagi kehidupan kami. Kami sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Sebab kami tahu tanpa Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, kita tidak mampu. Kita tidak sanggup. Jangan saudara kita merasakan kebanggaan kita itu luar biasa, kita hebat. Tidak, saudara. Rasul Paulus betapa hebat. Dia sudah diangkat ke surga, dia sudah melihat. Dan dia tahu semua-muanya, tapi dia tidak membanggakan diri. Kita rindu semua. Karena salib adalah bukti jelas bahwa Bapa mengasihi saudara dan saya. Bapa tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Masalah, kesulitan, problem boleh hadir di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, kalau kita berjalan bersama Yesus, kita melangkah mengikuti jejaknya, kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Benar saudara, kita mau mengatakan, Tuhan, saya sangat membutuhkan salib. Kebanggaan saya adalah satu-satunya, saya hanya mau berpegang dalam salib Kristus. Kalau kita berpegang bersama dalam salib Kristus, kita akan berjalan bersama Kristus. Kita tidak takut, saudara. Apapun yang kita hadapi, kita tidak takut. Karena Dialah sumbernya, Dialah segala-galanya. Tidak ada satu orang pun yang sanggup menolong kesulitan. Hanya Yesus, Dia sanggup memulihkan saudara dan saya. Seringkali firman Tuhan mengatakan, percaya. Kita mau percaya bahwa Dia yang sudah bangkit, Dia naik ke atas surga, Dia menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Kita mau menjalankan, kita mau melakukan kehidupan kita di dunia ini. Sesulit apapun, percaya bahwa Yesus Dia sanggup menolong kita. Haleluya. Kita mau bangga, kita memiliki Kristus yang hidup. Kita mau bermegah karena kita memiliki Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak akan jatuh, saudara. Kita tidak akan kekurangan. Saya percaya dengan iman itu. Kalau kita melakukan semua ini, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Mari saudara saya dan kita sama bangkit berdiri. Pemain musik MC Singer. Pujian tadi mengatakan, apa kau melayani tanpa kasih? Apa kau memberi tanpa kasih? Apa kau bekerja buat Tuhan
mau turun dunia.
percaya Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan semua yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah firman boleh tertanam di setiap hati kami. Kami memberi berbuah-buah melayani Engkau dengan kasih, memberi Engkau dengan kasih, melayani Engkau dengan kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami boleh merasakan ada hadirat-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami. Tetap kemanapun kami melangkah, Engkau yang pimpin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nama Tuhan dipuji-puji, dimuliakan, diagungkan. Biarlah firman-Mu yang Kau teraikan di setiap hati kami Tuhan, sehingga kami terus boleh bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak takut untuk melangkah, kami tidak takut untuk melayan, kami tidak takut untuk mengambil bagian untuk mendekat kepada Engkau. Dunia boleh mentertawakan, tetapi kami adalah bilik-Mu yang hidup Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa sembahyang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Sementara kita kembali mau melakukan perjalanan Tuhan, sebelum kita melakukan perjalanan Tuhan, kita mau berdoa. Dan minta Bapak Kursus untuk maju ke muka. Bapa dalam surga yang kami panggil lewat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena firman-Mu yang hidup sudah membekali setiap kami. Setiap kami boleh melakukan firman-Mu, sebab kami tahu kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami melakukan perjamuan yang kudus, perjamuan Tuhan. Tuhan, hamba yang Tuhan sudah persiapkan, sucikan, kuduskan Tuhan. Sekiranya di dalam hatinya ada yang kurang baik, Tuhan yang ampuni Tuhan, sehingga kami boleh berkenan untuk melayani Engkau. Bahkan cawan dan roti yang ada, Tuhan yang sucikan, kuduskan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ini adalah tubuh dan darah-Mu yang hidup Tuhan, sehingga kami boleh layak dan kami boleh berkenan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil dibagi-bagikan, kita akan pujian. Cinta yang Tuhan
dan anggur yang ada di tangan kita. Roti adalah tubuh Kristus. Anggur adalah darahnya yang tercurah, yang tertumpah bagi saudara dan saya. Sebentar kita mau makan, kita mau menikmati berkat Allah, berkat anugerah yang besar bagi saudara dan saya. Kita mau menikmati kasih-Nya, maka kita akan melepaskan segala kesalahan kita, segala dosa kita, segala sakit penyakit kita, segala kesusahan kita. Percaya dengan iman bahwa Dia yang Yesus yang sanggup melakukan semua ini, karena Dia merupakan darah dan tubuhnya bagi saudara dan saya. Kita angkat roti di atas telinga kita sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Aku teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang Kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengangkat cawan lebih tinggi dari telinga kita. Sebelum kita meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sudah menang Tuhan. Kami sudah mengalahkan semua tipu muslihat yang di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami yang sudah melakukan perjamuan Tuhan bersama Engkau Tuhan, kami sudah dipulihkan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menjadi saksi. Kami boleh melakukan semua yang Engkau kehendaki Bapa. Berbarui setiap kami Tuhan. Jadikan kami baru di hadapan Engkau Tuhan. Yang lama Tuhan sudah tanggalkan semua itu. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami mendapatkan kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat GPDI Manturia. Setiap pekerjaan mereka, setiap bisnis mereka, setiap studi anak-anakmu, bahkan mereka yang ibu-ibu rumah tangga, bekerja apapun yang mereka hadapi Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa menolong, Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan anak-anakmu Tuhan. Khususnya kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah melakukan perjamuan Tuhan. Engkau sudah melepaskan sakit penyakit itu. Kami percaya dengan iman Tuhan. Kami bebas dengan sakit penyakit itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tetap hamba juga berdoa buat orang-orang yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Mereka saat ini menghadapi sakit penyakit yang begitu berat Tuhan. Kami mau bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang kami kenal, Tuhan juga sembuhkan mereka dengan bilur-bilur. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, tetap Tuhan berikan kekuatan, berikan kemampuan buat seluruh sidang jemaat GPDI Manturia Tuhan. Kami tahu Tuhan, semakin hari semakin sulit. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami. Kami boleh
jejak-Mu. Kami mau melangkah karena pimpinan daripada Engkau Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba tetap berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah berbagi untuk melayani pada pagi hari ini. Baik si pemimpin pujian, singer, pemain musik, penyambutan, sound system, overhead, bahkan yang merekam, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu Tuhan, mereka membutuhkan Engkau, mereka datang untuk melayani Engkau. Engkau jawab Tuhan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seluruh sidang jemaat GPDI Marturia senantiasa memuliakan nama Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang sudah berkorban, tangan-tangan sudah memberi untuk pekerjaan yang ada di tempat ini. Tuhan, mereka yang sudah memberi, Tuhan balas Tuhan menjadi keperluannya, kebutuhannya Tuhan tahu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah mengembalikan milik-Mu, mereka yang transfer, mereka yang mengembalikan milik-Mu langsung di tempat ini. Tuhan, Engkau yang berjanji firman-Mu, Engkau yang membuka tingkat-tingkat langit-Mu, Tuhan mencurahkan kebutuhannya sampai melimpah Tuhan, sehingga mereka keluar masuk boleh merasakan ada pertolongan daripada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami semua menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Engkau, sebab kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah Engkau hiburkan, kami yang tidak ada menjadi ada. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau pulang, kami akan terima berkat